Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Na'am, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Thalibat yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini di hari Senin kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab jadid, bab baru, yaitu bab Az-Zakah. Kemudian kita membaca poin-poin pentingnya. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang harta benda apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian di kesempatan kali ini materi kita terkait dengan zakatus saimati, zakat hewan ternak. Silahkan kalian simak pembahasan Ustadz di video ini di kitab di halaman 53 ya. Kitab sama Manhajus Salikin halaman 53. Mohon diperhatikan dengan baik, khususnya di bab zakat ini, karena nanti terdapat istilah-istilah penting ya, yang barangkali pertama kali kalian ketahui ya. Jadi tolong dipahami, kalaupun penting dikasih tanda, kemudian kalian garis bawahi atau diterjemahkan ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Tidak harus sama dengan apa yang Ustadz sampaikan ya. Karena beberapa istilah-istilah akan banyak kita temui khususnya di bab zakat ini. Baik, kita bahas zakatus saimati, zakat hewan ternak. As-saimah artinya ternak atau yang digembalakan di padang atau di tanah yang luas ya. Biasanya hewan tersebut mencari makan atau minum dan yang lain ya. As-saimah yang digembalakan atau yang diternakkan. Nabda fa ammas saimatu fal aslu fiha haditsu Anasin anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu kataba lahu. Fa ammas saimatu, adapun as-saimah hewan ternak, hewan yang digembalakan, fal aslu fiha, maka al-asl di sini maknanya adalah dalil untuk masalah ini, yang terkait dengan permasalahan ini di sini zakat. Haditsu Anasin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu katabalahu, bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis untuknya, hadhihi faridhatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah. Makna sedekah di sini zakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan atau wajibkan atas kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulahu, dan yang telah Allah perintahkan atas rasulnya. Berarti ini hadis ditulis oleh siapa? Anas bin Malik kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan ketentuan-ketentuan di sini hewan ternak yang wajib dizakati. Fi arba'in wa ishrina minal ibili fama dunaha minal ghanami fi kulli khamsin syatun. Tolong digarisbawahi minal ibili. Berarti di sini poin yang di sini wa fi shadaqatil ibil, terkait dengan sedekah atau zakat unta. Minal ibili artinya unta. Maknanya fi arba'in wa ishrina minal ibili, untuk 24 ekor unta,
fama dunaha minal ghanami, dan kurang dari 24 ekor unta, fi kulli khamsin, maka pada setiap 5 ekor unta itu wajib dikeluarkan zakatnya apa? Syatun, berupa 1 ekor kambing. Berarti maknanya di sini kalau ada orang yang memiliki 24 ekor unta atau kurang darinya, bisa 23, maka dia setiap 5 ekor unta wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Itu ya, paham ya? Berarti ada orang yang memiliki 24 ekor unta atau kurang. Di setiap 5 ekor unta tersebut wajib dikeluarkan 1 zakat berupa 1 ekor kambing. Itu. Baik. Kita lanjut bawahnya. Fa idza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa thalathin fa fiha bintu makhadin unsa fa in lam takun fabnu labunin dzakarin. Saya baca semuanya dulu, nanti kalau perlu dijelaskan. Fa idza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa thalathin. Kalau mencapai kepemilikan unta tadi 25 ekor sampai 35 ekor, fafiha, maka yang wajib dikeluarkan bintu makhadin unsa, betina. Fa in lam takun, apabila tidak ditemukan, maka seekor ibnu labun jantan. Apa itu bintu makhad? Apa itu ibnu labun? Silahkan nanti ditulis. Bintu makhad artinya unta betina yang genap berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Bintu makhad, unta betina yang genap berusia atau berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kemudian makna ibnu labun, unta jantan. Ibnu labun, unta jantan. Kalau tadi bintu itu betina, makhad unta. Kemudian ibnu labun, unta jantan yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Saya ulang lagi. Bintu makhadin unsa, unta betina yang genap berusia 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ibnu labunin dzakar, unta jantan yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ini apabila orang tersebut memiliki unta sejumlah 25 sampai 35 ekor. Berarti yang dikeluarkan tadi itu 1 bintu makhad, unta betina yang berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kalau tidak dimiliki, yang dikeluarkan unta jantan yang berusia 2 tahun dan masuk ketiga. Itu 1 saja. Kalau ada yang betina, dikeluarkan yang betina. Kalau tidak ada, berarti yang jantan. Berikutnya, fa idza balagat sittan wa thalathin ila khamsin wa arba'in fa fiha bintu labunin unta. Kalau mencapai kepemilikan unta itu 36 sittan wa thalathin, 36 ekor, ila khamsin wa arba'in, sampai 45 ekor, ya. Biasa kita mengetahui di zaman dahulu para sahabat itu biasanya atau secara umum orang Arab memiliki unta yang sangat banyak, terutama mereka orang yang kaya, peternak ya. Tidak hanya 10 20 tapi hampir sampai 100 bahkan lebih. Maka di sini siapa yang memiliki unta kemudian mencapai 36 sampai 45 ekor yang dia miliki, fafiha, maka yang dizakati, yang wajib untuk dizakati, yang dikeluarkan zakatnya berupa bintu labunin unsa. Bintu labunin unsa. Apa tadi itu bintu labun?
unta betina, ingat ya, bin itu berarti betina di sini. Kalau zakarin ibn itu jantan. Bintu labunin unsa yaitu unta betina yang genap berusia 2 tahun. Unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Berarti kalau orang yang memiliki ternak ekor unta sejumlah kepemilikan yang dia miliki 36 sampai 45 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 bintu labun unsa, unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kemudian fa'idha balagot sittan wa arba'in ila sittin fafiha hiqqatun taruqatul jamali. Kalau yang dia miliki itu, unta yang dia miliki mencapai sejumlah 46 ekor sampai 60 ekor unta, fafiha maka yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa hiqqatun taruqatul jamal. Apa itu hiqqatun taruqatul jamal? Maksudnya unta betina yang genap berusia 3 tahun dan masuk tahun keempat. 1 unta betina yang genap berusia 3 tahun dan masuk tahun keempat itu. Jadi kalau ada orang yang memiliki ternak unta sebanyak 46 sampai 60 ekor, maka dia hanya wajib mengeluarkan zakatnya berupa hiqqatun taruqatul jamal, unta betina yang usianya genap 3 tahun dan masuk tahun keempat. Berikutnya fa'idha balagat wahidan wasittin ila khamsin wasab'in fafiha jaza'ah. Saya ulang, fa'idha balagat wahidan wasittin ila khamsin wasab'in fafiha jaza'ah. Kalau melebihi kalau dia memiliki wahidan wasittin 61 ila khamsin wasab'in 75 ekor yang dia miliki, jumlah untanya seperti itu, jumlahnya 61 sampai 75 ekor, fafiha maka zakat yang wajib dikeluarkan atasnya berupa jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Jaza'ah artinya unta betina yang genap berusia 4 tahun dan masuk tahun kelima. Maka apabila ada seseorang yang dia memiliki ternak unta dan jumlah untanya itu sudah mencapai 61 sampai 75 ekor, maka kewajiban dia untuk membayar zakat berupa jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Unta betina yang genap berusia 4 tahun dan masuk tahun kelima. Berikutnya fa'idha balagat sittan wasab'in ila tis'in fafiha binta labun. Panjang, binta labun. Maknanya kalau mencapai sittan wasab'in 76 ila tis'in sampai 90 ekor ya, kepemilikan dia orang tadi sudah mencapai 76 sampai 90 ekor, fafiha maka yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa binta labun. Apa itu binta labun? Binta labun di sini berarti unta betina yang genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua tapi sebanyak 2 ekor. Karena apa? Binta labun. Kalau cuma bintu berarti 1 ekor, tapi kalau binta berarti 2 ekor. Unta betina yang genap berusia, unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nanti insya Allah memang ini agak bisa dibilang perlu fokus karena istilah-istilahnya baru. Nanti insya Allah Ustadz berikan semacam mustalahnya biar memudahkan kalian belajar.
Tapi yang diterjemah sudah Ustadz sampaikan dahulu, silakan dibuka. Nanti kalau keberatan atau merasa sulit nanti akan Ustadz susulkan ya penyampaiannya secara langsung terkait dengan istilah-istilah ini. Saya ulang. Fa'idha balagot sittan wa sab'in ila tis'in fafiha binta labun. Kalau orang tersebut memiliki 76 sampai 90 ekor unta, maka yang berhak dizakati berupa binta labun. Zakatnya berupa binta labun, unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga sejumlah 2 ekor. Fa'idha balagot ihda wa tis'in ila ishrin wa mi'ah fafiha khiqqatani toru kotal jamal. Apabila unta yang orang tersebut miliki sudah mencapai kepemilikan sejumlah 91 sampai 120 ekor, maka zakat yang berhak dikeluarkan berupa khiqqatan toru kotal jamal, yaitu unta betina yang genap berusia 3 tahun dan masuk tahun keempat sejumlah 2 ekor. Kemudian fa'idha zadat ala isrin wa mi'ah fa fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin khiqqah. Kalau melebihi 120 ekor yang dia miliki, lebih dari 120, maka untuk setiap 40 seekor bintu labun. Setiap 40 ekor, maka wajib dikeluarkan seekor saja bintu labun. Dan untuk setiap 50 seekor hiqqah. Tadi hiqqah apa? Hiqqah yaitu sama dengan taruqatu al-jamal, unta betina yang genap berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Kalau hiqqah hiqqah sama dengan taruqatul jamal, unta betina yang genap berusia 3 tahun dan masuk tahun keempat. Kalau bintu labun, unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Berarti bintu labun di sini lebih muda, lebih kecil umurnya daripada hiqqah taruqatu al-jamal. Kemudian waman lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaisa fiha shadaqah illa an yasha'a rabbuha. Dan barang siapa yang hanya memiliki 4 ekor unta saja, ada orang yang hanya punya 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat, kecuali kalau pemiliknya itu menghendaki. Ini termasuk apa? Termasuk semacam toleransi syariah Islam. Ada orang yang memiliki 4 ekor unta, tidak mencapai nisab dan tidak mencapai haul, maka tidak ada atasnya kewajiban mengeluarkan zakat, kecuali kalau pemiliknya itu menginginkan atau menghendaki. Baik, itu tadi ya, kita baru sampai di zakat ibil atau unta. Tolong digarisbawahi sampai di sini. Waman lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaisa fiha shadaqatun illa an yasha'a rabbuha. Ya. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan wa fi shadaqatil ghanam, zakat kambing. Ya, zakat kambing. Jadi tolong diingat, karena kita ini masuk di materi zakat, terdapat istilah-istilah atau nama-nama penting terkait hewan yang wajib dikeluarkan kalau memiliki misalnya ambang batas tadi yang kita pelajari 25 sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 60, 61 sampai 75, 76 sampai 90, 91 sampai 120 dan seterusnya, itu memiliki istilah tersendiri. Seperti tadi, bintu makhod, ibnu labun, bintu labun, hiqqah taruqatul jamal, jada'ah, hiqqah, tabi, dan yang lain. Maka nanti tolong kalian berusaha untuk memahaminya semaksimal mungkin, sebisanya. Ustaz tidak mewajibkan. Cuma yang kemarin ada laporan ya, wajib kalian
teruskan ke saya, silahkan nanti segera dikumpulkan laporannya saja, bukan tugas menjawab terkait TTS fikih kemarin ya. Karena nanti masuk dinilai absensi. Kalau kalian lupa tidak melaporkan, tidak ada nilainya, Ustadz anggap tidak masuk, karena kita akan menjelang ujian akhir semester ganjil ya, mungkin di bulan Desember. Maka segera tolong diperhatikan kewajibannya laporan absensi, bukan tugas menjawabnya, bukan ya. Kalau kalian bisa alhamdulillah dan betul mendapat hadiah, tapi kalau ada kesibukan, ada udzur, cuma di-share ulang, tulis nama dan kelas, itu saja ya. Toyib, kita cukupkan materi kita sampai di bab zakatus saimah, di zakat unta. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan Ustadz sisipkan nama-nama istilah tadi: bintu mahod, ibnu labun, bintu labun, hikah, jadaah, dan hikah tarukatul al-jamal. Baik. Naktafi bihadzalika, aqulu qouli hadza, barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.